Jambi itu selama ini, dan mudah-mudahan sekarang tidak lagi, bahwa bukan universitas yang penuh perhitungan. Saya selesai. Saya buka saja, saya selesai ketika tes TOEFL, TOEFL-nya itu S1 bahasa Inggris, tapi bayangkan TOEFL saya itu 475. Oh, standar ya Mas? S1 bahasa Inggris, itu bukan salah institusi, bukan salah dosen yang mengajar saya, memang kemampuan saya seperti itu. Jadi saya tidak akan menyalahkan dosen, saya tidak akan menyalahkan institusi, saya juga tidak akan menyalahkan tes. Karena itulah kemampuan saya. Dari situ saya mengukur diri, oke, saya harus perbaiki, saya harus menyediakan waktu untuk belajar, di samping kita harus siap bertahan dengan bulian. 475 S1 bahasa Inggris, kita habis dibully. Nah, ya. Tetapi saya tidak akan pernah menyalahkan sahabat, tidak akan pernah menyalahkan dosen, tidak akan pernah menyalahkan universitas atau lembaga di mana melahirkan saya, Universitas Jambi khususnya. Karena saya kira dosen-dosen terbaik, dan juga Universitas Jambi juga seperti Mas Lantip, pasti universitas dianggap yang terbaik itulah. Iya, iya. Ya, Dan boleh saya lanjutkan, Mas? Ya, silakan Mas. Silakan Bang. Ya. Yang berikutnya, saya melanjutkan berusaha melamar dengan TOEFL, akhirnya meningkat TOEFL itu 525 kalau nggak salah. Naik, dikit sekali naik setelah bekerja keras siang malam, internet masih mahal waktu itu. Jadi 525 saya berusaha melamar beasiswa, sudah kemana-mana, itu banyak sekali beasiswa dilamar, tapi tidak pernah dapat. Karena kemampuan dan juga belum rezeki. Saya selalu berusaha, jadi tahun 98 itu saya tamat, internet masih mahal, 99 sudah mulai belang-belang buana mencari beasiswa dengan pos, bukan email seperti mudah sekarang ini. Selanjutnya saya mendapatkan beasiswa Ford Foundation, melamar dengan 525, alhamdulillah diterima di beasiswa Ford Foundation, ada ribuan yang melamar, 42 yang diterima. 21 perempuan, 21 laki-laki yang dikelola oleh IIEF, yaitu yang ada di Menara Imperium, sampai saat ini masih ada, lantai 28. Dan akhirnya saya putuskan untuk ke Australia awalnya, tapi tidak diterima. Juga saya putuskan ke Amerika, diterima di Hawaii, tetapi karena nama Amirul Mukminin agak susah keluar negeri, Mas. Gitu ya Bang ya? Ya, jadi waktu itu. Tapi sekali lagi saya tidak berpikir negatif, mungkin rezeki saya, nasib saya bukan di sana. Sudah. Akhirnya saya melamar ke Belanda, diterima, dan saya berangkat. Ke Belanda itu sekitar tahun 2004 April. Setelah melalui pelatihan yang diberikan oleh Ford Foundation hampir selama 6 bulan. Di Pusat Bahasa UI, Salemba. Itu perjalanan-perjalanan, kalau mau saya ceritakan, boleh juga untuk berbagi. Dan ketika pergi ke Belanda, bulian itu datang lagi. Dia tuh nggak bakalan pulang. Dia akan pulang nanti membawa bambu runcing. Nah, seperti itu, nggak bisa. Ya kita buktikan. Akhirnya 2 tahun kita dikasih pelatihan juga di Belanda dan selesai dalam waktu 1 tahun sekian. Jadi dari 2 tahun. Itu perjalanan berikutnya saya melamar ke beasiswa Fulbright, juga begitu. Berulang kali saya gagal, tapi saya lamar lagi, alhamdulillah saya dapat. Fulbright untuk program Fulbright murni. Jadi ada Fulbright Dikti dan ada Fulbright murni. Akhirnya diterima dan saya putuskan ke Florida State University. Itu perjalanan karir. Jadi di sana juga saya mengembangkan diri, dan memang kita di Belanda maupun di Amerika memang banyak mengajari kita untuk menjadi orang yang independen, mandiri, dan tahan banting. Saya kira seperti Mas Lantip alami saat ini, itu mengajarkan kita untuk tahan banting dan juga mandiri. Gitu. Selesai. Itu di Amerika juga dibully, makanya bulian itu bagi saya suatu kenikmatan. Dibully itu nggak bakalan selesai dia. Katanya kita selesaikan dalam 3 tahun, lebih kurang 3 tahun. Ya. Untuk PhD. Dan begitu juga dari Fulbright pulang lagi, saya melamar ke Erasmus Mundus Eropa, ada 4 program, 1 postdoc dan 3 visiting scholar, seperti ke Belanda juga 2 kali, setelah selesai S2-nya ke Portugal, dan juga kita sempat juga ke Azerbaijan, dan juga untuk di Asia, ya juga di Thailand, sepertinya kita ke Filipina juga. Setelah itu saya lanjutkan, Mas, perjalanan karir, saya melamar lagi Fulbright, ya, untuk yang Fulbright Senior Research, dan alhamdulillah diterima lagi. Saya menghabiskan sekitar hampir lebih kurang 5 bulan
sekian di Claremont Graduate University California untuk meneliti juga. Dan itu hal itu kenapa harus saya lakukan, karena saya merasa bahwa kemampuan saya di bawah atau rata-rata atau di bawah rata-rata, sehingga saya merasa bahwa saya harus melakukan sesuatu yang minimal untuk menambah pengetahuan saya. Dan yang sebenarnya saya dapat 5 untuk postdoktoral atau visiting senior research tahun ini, tapi saya putuskan untuk saya ambil di Hungaria, Mas. Seharusnya tahun ini berangkat, tetapi September bulan depan seharusnya, tapi karena pandemik saya lanjutkan ke Februari nanti tahun depan, dan itu sudah di ruangan sudah disiapkan, semua sudah disiapkan, Mas. Untuk riset yang akan saya lakukan adalah melakukan penelitian mengenai kebijakan pemerintah Hungaria, karena guru besarnya di kebijakan, jadi memang dari awal saya giring kebijakan semua, pas saya teliti kebijakan pemerintah Hungaria, Mas. Ya, setiap tahunnya. Setiap tahunnya, Bang. Ini bagi saya aneh karena Hungaria dari sisi ekonomi juga masih dalam berkembang, ya. Tapi mereka hebat. Nah, itu yang perjalanan karir. Nah, untuk perjalanan ke profesornya saya menunggu pertanyaan berikutnya. Iya, Bang. Ya, Bang. Terima kasih, Mas Lantip. Satu-satu dulu, Bang. Karena ini sangat menarik sekali untuk kita kupas satu-satu. Ya. Saya rasa waktu kita sebenarnya 1 jam, 2 jam nggak akan cukup ya untuk mengupas semuanya. Tapi mudah-mudahan bisa Bang Prof. Ya, tidak apa-apa. Diperpanjang waktu juga. Tidak apa-apa, diperpanjang. Bang Prof, jadi apa yang sudah Bang Prof dapatkan tadi, beasiswa-beasiswa dari Ford Foundation, dari Fulbright, dari yang lain-lain tadi ya, dari Erasmus Mundus, itu adalah beasiswa-beasiswa yang sangat-sangat bergengsi, Bang Prof. Yang saya sendiri aja tidak sanggup membayangkan bagaimana cara mendapatkan itu. Nah, tentunya selain dari kemampuan TOEFL, kemampuan IELTS yang Bang Prof miliki, kemudian semangat dari bulian-bulian tadi yang menjadikan Bang Prof bersemangat untuk mengejar impian-impian Bang Prof Amirul Mukminin, mungkin ada tip-tip yang lain, Bang Prof, bagi para pemuda ini supaya tetap teguh bagaimana mendapatkan beasiswa atau berinisiasi untuk kuliah ke luar negeri supaya mereka tidak gampang menyerah dan bisa menjadi orang yang tahan banting, Bang Prof. Kira-kira seperti apa berdasarkan pengalaman Bang Prof sendiri selain dari kemampuan TOEFL dan yang lain tadi itu? Seperti itu, Bang. Ya, baik. Terima kasih Mas Lantip, pembawa acara kita yang lincah dan energik. Jadi saya melihat, saya selalu berkaca ke diri saya sendiri. Kemampuan bahasa Inggris saya itu pas-pasan. Bahasa Inggris saya itu adalah bahasa Inggris gaya Jambi, dan karena saya asli Palembang, Sumatera Selatan, ya gaya Palembang. Itulah. Saya tidak bisa menirukan gaya-gaya orang bule ngomongnya itu. Inilah bahasa Inggris saya dengan tekanan pronunciation, pengucapan yang apa adanya. Dan biasanya kita yang lemah itu, Mas, saya tidak mau menjudge anak-anak muda kita. Orang Indonesia itu pinter-pinter loh. Jujur, ketika saya bertemu di luar, orang-orang Indonesia itu sangat tekun dan gigih. Ada ribuan beasiswa di luar. Nah, trik pertama adalah memang salah satunya adalah bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris dengan kemampuan atau dengan era media saat ini sangat mudah untuk dipelajari, saya kira. TOEFL dengan banyak yang tersedia fasilitas online, saya kira bisa untuk ditingkatkan. Ataupun IELTS bisa, tetapi kemauan ini kadang-kadang kita selalu mengukur, dia pintar, dia majukan. Akhirnya mundur. Dan kalau saya tidak, saya selalu mengukur diri saya selalu ingin coba, ini harus saya lakukan. Kalaupun beasiswa itu ada 2 yang diterima, misalnya 2 menyiapkan kursi 2 beasiswa itu top, kata Mas Lantip. Tetapi 2 itu satunya harus cari pelan-pelan, walaupun butuh waktu setahun. Nah, kegigihan itu Mas Lantip yang mungkin Mas Lantip dengan program sekarang ini 5.000 dokter, tidak semuanya bisa orang masuk. Selain juga itu impact dari satu, harus baik dengan orang tua. Itu harus penting, itu hormat dengan orang tua, baik dengan kawan-kawan sekitar, sering berbagi informasi seperti Mas Lantip. Ini amalnya ke sana nanti. Jadi ketika kita suka mempersulit orang, maka kita melamar pun akan sulit dapat. Jadi kebaikan, ya, saya kira bukan berarti saya suka mempermudah. Saya dibilang mempermudah mahasiswa, bukan. Mahasiswa itu harus difasilitasi, bukan dibantu, difasilitasi. Artinya ketika dia dapat informasi ini kita kasih.
Ketika dia tidak dapat ini kita fasilitasi ke sini. Nah, salah satu triknya Mas, selain bisa bahasa Inggris, harus baik dengan semua orang. Artinya hentikan membuli orang. Karena nanti akan balik ke kita lagi semua negatif yang kita keluarkan. Saya yakin akan kembali ke kita lagi dalam bentuk lain. Kalau tidak ke kita, ke anak kita, ke keluarga kita. Kalau itu salah satu trik lain, trik yang mungkin ya tersembunyi ya, Mas Latif, trik-trik yang harus, artinya poin penting saya, artinya kita baiklah ke semua orang, maka balasan kebaikan akan datang dalam berbagai bentuk. Nah, itu yang untuk beasiswa seperti Ford Foundation, Erasmus Mundus, Fulbright, memang susah, sangat susah, tetapi kalau gigi diiringi oleh kebaikan-kebaikan dengan sesama manusia, saya yakin akan masuk. Dan ya saya tidak tahu apa yang sudah saya lakukan itu berimbas ke apa yang saya dapatkan saat ini, tapi bagi saya memang itu yang saya rasakan. Begitu Mas Lantip. Triknya selain bahasa Inggris, yang berikutnya, trik berikutnya, gagal sekali itu jangan pernah nyerah loh. Masa melamar baru beasiswa? Ada ribuan beasiswa di luar dari berbagai negara saat ini. Betul. Ribuan, bukan lagi ratus, Mas. Ribuan untuk postdoktoral. Kemampuan bahasa Inggris kita ada. Sekali lagi, orang Indonesia itu pintar-pintar dan gigih-gigih. Ketika sudah di luar, apapun itu bisa mereka selesaikan. Pengalaman saya di Belanda S2, nilai tertinggi 10 setiap mata kuliah. Nilai terendah passing grade bermacam-macam di universitas di Belanda, 5,6. Orang Indonesia dapat 7 itu nangis. Dapat nilai 7. Orang Belanda, Eropa dapat 5,7, dapat nilai 6, pesta mereka, Mas. Ya artinya apa? Yang saya lihat apa, Mas? Orang Indonesia pintar loh. Artinya begitu ketika sudah dalam satu situasi. Nah, tinggal memanfaatkan. Saya berminat, saat ini saya cuma bisa memfasilitasi mahasiswa kita atau dosen-dosen kita yang ada, mahasiswa kita yang ke Filipina, yang S2 dengan pengurangan beasiswa dari Central Luzon State University, ada yang ke Hongaria, dan saya ingin kita itu sebenarnya bagus bisa Mas membuka peluang. Nah, yang berikutnya ketika kita sudah di luar, itu kita harus membuka channel agar orang lain bisa mengikuti kita, Mas. Maksudnya sahabat-sahabat kita atau orang-orang yang berminat untuk keluar. Mungkin triknya seperti itu, Mas. Arti trik yang poin paling penting selain bisa bahasa Inggris atau lulus TOEFL atau secara transkrip bagus, nilainya. Ya, kalau saya nilai pas-pasan semua itu, Mas. S1 saya itu cuma 3,19 nilainya itu transkrip IPK-nya. Tapi dengan itu membuat tidak tinggi-tinggi. Itu pun berdarah-darah dapat 3,19. Tapi dengan itu dulu Mas Latif. Beasiswa hebat sudah Bang Prof dapatkan ya. Wah, luar biasa tuh Bang Prof. Kalau itu menjadi motivasi tersendiri bagi kita para kaum milenial Bang Prof. Memang betul bahwa mendapatkan beasiswa itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi dengan semangat yang luar biasa, dengan kegigihan kita, dengan keyakinan kita, dan yang Bang Prof katakan tadi baik kepada semua orang dan kepada orang tua, itu menjadi amunisi yang sangat luar biasa. Itu yang saya rasakan sendiri Bang Prof sampai hari ini. Dan saya juga pengen seperti Bang Prof Amirul bisa melanglang buana sampai ke Amerika, mungkin bisa dapatkan Erasmus Mundus ya. Mudah-mudahan, itu juga harapan dan bayangan saya. Walaupun masih di angan-angan ya, mudah-mudahan, dan tidak sesuatu yang tidak mungkin tercapai Bang Prof ya. Oke, terima kasih Bang Prof atas keterangannya tadi. Kemudian yang ingin kami tanyakan juga dari Bang Prof, ingin kita kupas juga dari Bang Prof. Kira-kira menjadi seorang profesor gitu ya Bang Prof. Kalau saya mengatakan Bang Prof ini kan sudah bukan hanya profesor di Indonesia ya, tapi profesor di luar negeri juga bahkan. Karena Bang Prof sudah menjadi visiting profesor ya di Hungaria itu ya. Jadi researcher yang gelarnya juga mereka sudah mengatakan bahwa Bang Prof seorang profesor. Nah, menurut Bang Prof kira-kira ini menjurus kepada keprofesoran Bang Prof, ke profesi profesor ini. Apa sih liku-liku menjadi seorang profesor itu Bang Prof? Profesor muda barang apalagi. Kira-kira apa sih usaha-usaha yang sangat menarik dan krusial yang sudah Bang Prof lakukan sehingga Bang Prof sampai hari ini menjadi seorang profesor di usia yang relatif muda ini? Bisa diceritakan Bang Prof? Baik, terima kasih ya Mas Latif. Pertanyaannya sangat menarik. Ini cocok juga jadi bukan jadi politikus kampus maksud saya, cocok untuk jadi pemimpin ke Indonesia ke depan Mas. Jadi
memang menjadi profesor adalah tuntutan dari undang-undang. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 49, kalau saya tidak salah itu bahwa salah satu ada kita menjadi guru besar, tetapi ada berbagai persyaratan. Salah satu persyaratannya adalah pernah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 2014 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah kita harus pernah membimbing mahasiswa S3 atau menguji atau mengajar atau pernah mendapatkan hibah penelitian di atas 100 juta pernah jadi ketua atau digantikan oleh pernah menjadi reviewer di jurnal bereputasi internasional atau jurnal top. Sebenarnya itu memang tidak susah karena memang diamanatkan juga oleh Permendikbud yang terbaru bahwa guru besar itu ya harus sesuai dengan bidang keahliannya, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dan juga Undang-Undang Pendidikan kita nomor 20 tahun 2003 dan juga Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. Semuanya itu mewajibkan kita sebagai akademisi di perguruan tinggi untuk mencapai gelar tertinggi, jabatan fungsional tertinggi, yaitu guru besar atau profesor di bidangnya. Tetapi perjalanan tersebut memang susah. Kenapa? Bukan dibuat susah oleh pemerintah, setelah saya merasakan. Karena prosesnya tidak terlalu lama kami di Jakarta. Dan kadang-kadang memang proses di internal yang agak susah. Dengan liku-liku, trik-trik, intrik-intriknya itu yang agak membuat lama prosesnya itu. Tetapi kita hilangkan dulu yang itu. Tetapi kita benahi diri kita dulu. Bagaimana sih bisa mencapai ke sana? Yang pertama memang riset. Karena memang Tridharma Perguruan Tinggi dan juga amanat dari undang-undang dimandatkan ke kita sebagai akademisi, termasuk Mas Lantip dan juga sahabat-sahabat yang mendengarkan kalau berminat melanjutkan ke jabatan fungsional tertinggi, bahwa kita harus membenahi. Pertama, di riset kita, publikasi, kita harus fokus kemana? Yang pertama, saya S1 Bahasa Inggris, S2 Pendidikan Internasional, termasuk kebijakan pendidikan. S3 saya mengambil kebijakan pendidikan. Seperti Mas Lantip sekarang lebih ke political discourse, Mas. Political discourse, tapi itu bagian dari linguistik, masih bagiannya bagus. Nah, tapi meneliti kebahasan politiknya. Jadi bagi saya kita harus yang dimaksud dengan linear itu diambil menurut saya kira belum berubah menurut surat edaran nomor 44 tahun 2017 kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa kata linear itu dilihat dari pendidikan terakhirnya. Tapi koreksi saya jika salah kalau ada para sahabat yang mendengar atau yang lebih tahu. Artinya kita ke poin penting bahwa kita menulis itu jangan kesana kemari. S3 kita misalnya, S3 kita itu science, tapi kita menulis tentang pendidikan. Jadi itu juga jadi kita fokus ke penelitian kita, dan itulah kepakaran kita nanti setelah menjadi guru besar. Saya di kebijakan pendidikan, jadi publikasi saya, riset saya, karena saya S1 bahasa Inggris, jadi kebijakan bahasa, kebijakan guru, kebijakan ujian nasional, kebijakan sertifikasi guru. Jadi semua penelitian itu tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang kita teliti dan terpublikasi di jurnal-jurnal baik terakreditasi nasional maupun akreditasi atau jurnal yang lebih keren beredar saat ini, jurnal bereputasi internasional. Nanti mungkin kita bahas juga apa itu. Dan saya kira ketika kita lulus tersebut, apapun peraturan dari Kemenristek, dari Dikti atau tim penilaian akademik Dikti, kita akan selain memenuhi syarat-syarat yang lain, kita akan mulus saja. Itu yang saya rasakan. Terlepas dari intrik-intrik di kampus, yang kadang-kadang juga ada yang like and dislike, ya kita lurus ketika tangan-tangan Allah berkehendak. Tidak ada yang bisa menghalangi siapapun itu. Karena yang menghalangi itu ya tangan-tangan ciptaan Allah. Jadi Allah yang berkuasa. Betul. Nah, itu juga salah satu Mas Lantip. Jadi kita fokus. Misal Mas Lantip sekarang, political discourse analysis. Jadi fokus ke sana, publikasi, semua ke sana. Nah, itu salah satu triknya. Loh, kan susah itu harus publikasi internasional. Perlu diingat juga tidak harus semua tulisan kita harus di jurnal-jurnal internasional yang berbayar mahal. Banyak loh yang tidak berbayar dan bukan sering kita mendengar jurnal abal-abal. Sebenarnya tidak ada yang abal-abal kalau dia ber-ISN, tapi mungkin proses penerimaan itu yang kurang bagus. Ada jurnal yang asal terima saja. Nah, itu yang kita hindari dan kita harus tahu. Loh, kita kan juga katanya pertanyaannya nggak harus jurnal nasional, tidak. Jadi guru besar itu juga harus ada jurnal nasional terakreditasi. Kita sudah punya
Sinta 1 sampai Sinta 6 terakreditasi. Untuk ke guru besar kita wajib ada jurnal yang terakreditasi Sinta 2 atau Sinta 1 atau Sinta 3. Untuk kolektor kepala yang wajib utamanya itu jurnal Sinta 1 dan Sinta 2. Dan juga ditambah jurnal-jurnal internasional. Itu sudah dibuat semua di aturan-aturan tim penilaian akademik kita dan diselaraskan dengan kebijakan melalui peraturan atau Permendikbud yang saya sebutkan di awal atau undang-undang. Jadi pengalaman saya itu awalnya tidak. Kalau saya ceritakan dari awal saya bukan di atas rata-rata mahasiswa, ya mungkin menengah ke bawah. Artinya ketika mengikuti aturan-aturan tersebut, ya itu yang sebenarnya ya tetap bisa Mas Lantip, bisa kita ikuti apapun itu peraturan yang ada di Jakarta, asal kita ikuti. Yang jadi permasalahan sekarang yang saya lihat trennya itu mau cepat terbit di jurnal internasional yang bereputasi, yang mau ke guru besar ini khususnya, mau hari ini masuk, kalau bisa minggu depan terbit, ya nggak bisa. Iya, nggak mungkin ya Bang ya. Nggak mungkin. Jadi jurnal-jurnal yang saya lakukan, kecuali jurnal-jurnal itu yang disebut tadi, yang abal-abal, berbayar mahal, terindeks yang Kapas Scopus itu. Tetapi yang saya miliki adalah jurnal-jurnal yang saya kirim bulan Agustus. Nanti bisa Agustus tahun depan lagi baru terbit. Baru terbit, ya. Iya, itu pun kalau diterima. Proses reviewnya minimal itu 6 bulan atau paling cepat 4 bulan. Jadi memang itu juga triknya. Jadi kita perlu ada kesabaran. Yang paling penting lagi adalah sabar. Jadi jangan gerasa gerusu untuk ke guru besar. Jadi memang harus mempersiapkan diri dari S3, kita persiapkan diri, saya fokus saya ke sini. Bahasa Inggris jadi kendala, banyak servis atau layanan bahasa Inggris yang memang reliable. Itu Mas, jadi mungkin salah satu yang bisa saya ceritakan sebagian. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain bisa mengingat-ingat yang lain gitu Mas. Iya Bang. Menarik ini Bang, karena ketika kita bicara tentang profesor, tentu ini menjadi cita-cita banyak orang ya, apalagi mereka yang sudah bergelar doktor ya, pasti mereka bercita-cita ingin segera menjadi profesor. Nah, banyak juga yang mengatakan Bang Prof, apakah ini masih isu atau bagaimana, atau masih wacana atau apa begitu ya, belum perlu kita adakan penelitian dan penelusuran lebih lanjut sih memang, bahwa menjadi profesor di Indonesia ini gampang-gampang susah. Artinya gampang-gampang susah itu ada yang menempuh dengan katakanlah dalam tanda kutip bayar pakai uang tertentu, kemudian dia bisa jadi profesor. Ada juga yang tidak. Nah, kira-kira menurut pandangan Bang Prof seperti apa kira-kira? Ini perlu kita ungkapkan di sini supaya ini menjadi pedoman bagi mereka-mereka yang sudah bergelar dokter supaya tidak merasa minder ya ketika ingin menjadi seorang profesor. Kira-kira seperti apa Bang Prof melihat fenomena ini? Baik, jadi kalau isu itu seperti yang saya sampaikan di awal, bulian itu tetap ada, baik ke lembaga maupun ya. Tetapi kalaupun ada, biarkanlah orang lain yang melakukan itu, karena itu juga tidak akan teruji di lapangan setelah jadi profesor. Apakah setelah dia mendapat gelar profesor tersebut dia aktif lagi meneliti menulis, itu terbukti di lapangan. Nanti akan, kalau cara yang tidak baik akan terbukti di lapangan Mas Len. Saya tidak ingin mengatakan apakah itu ada atau tidak, karena bagi saya kita kembalikan ke pribadi masing-masing. Tapi ketika kembali ke diri saya berdua dengan rekan saya Profesor Muhaimin, satu kantor, satu ruangan. Kami itu bersaing, antara saya kebetulan ketua prodi S3 Kependidikan dan beliau sekretaris prodi S3 Kependidikan. Kami bersaingnya secara akademik. Begitu dia terbit satu artikel, saya juga harus menerbitkan satu artikel. Bersaingnya seperti itu, dan itu kami bersaingnya di situ. Nah, ketika kembali ke apa yang ditanyakan oleh Mas Lantip tadi bahwa ada yang bayar, saya tidak tahu, karena ketika kembali ke saya, proses saya begitu cepat di Jakarta. Kalau saya boleh, kami memasukkan tanggal 23 Maret, dan di tim Pak Dikti sekarang cepat kerjanya. Mereka tiap minggu, kalau saya tidak salah, tiap 2 minggu, itu ada penilaian, karena mereka nilai ribuan. Jadi saya memasukkan tanggal 23 Maret, tanggal 23 Maret 2020. Dan TMT saya itu tanggal 1 Juni 2020. Ditandatangani oleh Pak Menteri, Mas Menteri itu tanggal 29 Juli. Jadi itu tidak terlalu lama. Yang lama itu biasanya diproses Pak. Kenapa tidak terlalu lama? Saya berasumsi bahwa apa syarat-syarat yang kami sampaikan itu memenuhi syarat. Sehingga kami tidak perlu tadi 4 bulan ya Bang Prof ya? Itu dinilai. Ya, kalau prosesnya 3 bulan lah. Artinya saya ingin
menyampaikan dan menegasikan bahwa tidak ada yang pakai duit. Itu dari saya dengan Profesor Muhaimin, kami berdua sama-sama seumuran. Jadi tidak ada yang pakai duit dan tidak ada pakai ini sini sana kemari, tidak ada sama sekali. Kami sampaikan apa adanya, masuk dari pihak universitas kami melalui senat juga rektor itu mengirimkan surat pengantar, udah. Jadi ya tidak ada, dengan melihat proses yang kami lakukan, artinya kami berasumsi berdua dengan Profesor Muhaimin, artinya yang saya lakukan adalah memenuhi syarat baik melalui sesuai dengan undang-undang yang saya sebutkan tadi, undang-undang guru dan dosen pasal 49 boleh dilihat, sudah pernah mengajar di S3 atau membimbing atau mengajar atau menguji, dan juga pernah mendapatkan hibah penelitian atau menjadi reviewer. Jadi syarat-syarat yang itu kita penuhi. Dipenuhi, ya. Ketika terpenuhi ya bisa kita lakukan. Jadi mungkin saya tidak tahu, yang ditanya Mas Cep, bayar itu rasanya tidak mungkin terjadi dilakukan untuk berdasarkan pengalaman yang saya lakukan. Ini juga perlu kita, dan kalaupun siapapun ada itu saya tidak tahu. Isu itu ketika ditebarkan ya memang begitu. Seperti kita menebarkan bulu ayam, sudah itu kita ambil lagi kan tidak mungkin. Seperti itulah isu. Iya. Jadi ya saya bisa katakan ya, tidak ada untuk proses memberi uang, memberi apa itu tidak ada. Untuk sampai saya proses. Kalau yang saya dengar itu dari Timpak, ya mereka setiap minggu malahan, apalagi online mereka sekarang mengadakan saking untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan atau pengusulan guru besar, rektor kepala, dua itu, rektor kepala dan guru besar, sehingga mereka harus all out karena bekerja. Begitu Mas. Jadi yang paling penting bagi saya adalah penuhi syarat-syaratnya sesuai peraturan yang ada. Jangan publikasi hari ini, masukkan publikasi minggu depan mau terbit, saya bayar 25 juta di jurnalnya, atau bulan ini masukkan, bulan depan masuk langsung terbit, bayar 30 juta. Itu yang terjadi yang banyak. Bukan, kalau itu bukan isu Mas. Banyak orang kita yang dibohongi seperti itu. Iya. Di jurnal kok sampai bayar 30, 40 juta, dan juga ada apanya ini, apa yang kita sebut, ya, ada maklarnya. Ada maklarnya. Nah, itu yang agak bagi saya menyayat hati ketika seorang guru besar, dan itu akan teruji setelah dia jadi guru besar, apakah dia aktif atau tidak, atau membuat riset grup. Iya. Nah, itu akan teruji, Mas. Jadi seharusnya seorang guru besar itu membuat riset grup, bukan sibuk mencari jabatan di kampus itu, Mas, dari asisten ahli ke lektor, dari lektor ke lektor kepala, dari lektor kepala ke guru besar. Itulah jabatan yang kita idam-idamkan. Jadi kalau yang lain cuma jabatan tambahan, ada oke, tidak ada ya sudah. Yang penting jabatan fungsional yang saya sebutkan tadi itu yang utama yang harus dikejar. Yang penting pokoknya ya Bang ya. Iya, jangan sibuk dengan jabatan-jabatan yang sibuk bergerak ke sana, tapi yang dibahas bukan akademik. Yang dibahas itu bagaimana menyingkirkan ini, menyingkirkan itu. Itu yang banyak terjadi di dunia perkampusan, kampus di Indonesia. Oke, ya, Bang. itu dulu Mas Lantip ya. Oke, sangat menarik ini Bang. Saya ingin menelusuri lebih dalam lagi. Mudah-mudahan Bang Prof masih bersedia untuk memberikan informasi-informasi. Ya, silakan dengan senang hati. Ya. Kalau ada yang mau bertanya juga silakan Mas Lantip. Ya, saya juga mempersilakan para pemirsa, mungkin ada pertanyaan silakan ditulis di chat Facebook kita. Ini sudah banyak yang menonton ini Bang. Ya, saya ingin bertanya begini Bang. Kalau tadi syarat-syarat menjadi seorang profesor gitu ya di Indonesia adalah sesuai dengan peraturan dikti tadi itu. Salah satunya adalah menulis di jurnal internasional dan menjadi reviewer Bang. Ini kan menjadi satu hal yang sangat menakutkan ini Bang bagi para akademisi kita. Karena memang menulis itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Padahal walaupun sebenarnya itu sudah menjadi keharusan bagi seorang akademisi untuk menulis dan meneliti ya Bang ya. Tetapi itu menjadi momok lah katakanlah bagi mereka-mereka yang ya tidak bisa menulis secara internasional. Nah kira-kira menurut Abang, apa tips-tips atau strategi-strategi khusus ya untuk bisa menembus dalam tanda kutip jurnal berreputasi internasional? Kalau sekarang orang bilang itu Scopus itu ya kan Bang. Itu seperti apa trik-trik yang cepatnya kira-kira Bang? Yang kedua, menjadi seorang reviewer itu seperti apa kira-kira Bang supaya bisa menjadi reviewer di jurnal internasional sebagaimana pengalaman yang Abang dapatkan selama ini? Bisa dibagi Bang kira-kira?
Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Saya satu dulu ya jawab. Ya, Agak ya, banyak nih ya. kalau yang satu nih Mas Latif. Terima Ya. kasih pertanyaan yang tajam dan bagus sekali karena ngambilnya political discourse sih. Jadi agak berat-berat pertanyaannya ini dan sedikit menjebak sih. Iya, iya, iya. Oke, baik. Ketika dibuat apa itu jurnal bereputasi ada di, kalau para sahabat mau melihat, ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 atau di Undang-Undang Guru dan Dosen juga ada. Ketika menyebut jurnal bereputasi internasional, kita selalu diasosiasikan dengan Scopus. Karena sebenarnya tidak juga. Tim Pak Dikti saya kira, mungkin koreksi saya jika salah, itu ada yang namanya WOS, jadi Web of Science, atau dulu disebut dengan IC Thomson. Juga itu jurnalnya bagus, pengindeks yang bagus juga. Jadi Scopus itulah pengindeks, lembaga pengindeks. Sebenarnya statusnya sama saja dengan Google Scholar, tapi karena mereka lebih ketat saja. Kalau Google Scholar kan masuk langsung, tapi kalau mereka akan direview. Begitupun seperti saat ini saya mengajukan beberapa jurnal untuk direview, terindeks di Scopus itu butuh waktu minimal ya 1 tahun. Jadi itu saja. Ada DOAJ, itu juga mereview minimal 6 bulan. Jadi ada 3, ada lagi satu lagi Copernicus yang master list-nya juga mereka mereviewnya untuk terindeks di sana. Dan itu diakui Dikti untuk pengganti Scopus. Jadi tidak hanya Scopus. Dan ketika dibaca peraturan memang betul tidak harus Scopus. Nah, kita asosiasi langsung Scopus. Tidak juga itu. Jadi ketika saya mengajukan ada yang Scopus dan ada jurnal yang langsung terindeks. Jurnal misalnya langsung dia terindeks di Web of Science dan juga di Scopus, DOAJ dan Indeks Copernicus. Di 4 itu satu jurnal biasa langsung. Nah, untuk menembus itu kita kembalikan ke lembaga, Mas. Kita kan namanya Tridharma, seorang pimpinan perguruan tinggi melalui lembaga penelitiannya, itu harus memfasilitasi yang tidak berbahasa Inggris, harus dibuat pusat publikasi, dan pusat publikasi harus diberi wewenang untuk memfasilitasi penelitian orang Indonesia itu baik-baik loh, bagus-bagus loh, tapi tidak terekspos keluar. Nah, untuk terekspos keluar sehingga bisa digunakan untuk pengajuan guru besar, itu pimpinan perguruan tinggi agar tidak berjalan sendiri, Mas ya. Itu harus membuat program nyata. Artinya melalui lembaga penelitiannya itu memfasilitasi dosen-dosen tadi, mana penelitiannya dikumpulkan, kita bantu penerjemahannya, difasilitasi juga untuk mengajukan, itu jalan keluar, salah satu jalan keluarnya, sehingga tidak menakutkan. Tapi ketika dibiarkan berjalan sendiri, ya memang berat itu, Mas. Sudah tidak tahu bahasa Inggris, nanti terjemahan bahasa Inggris pakai Google Scholar, Google Translate, dikirimkan, udah pasti rejected. Jadi apa triknya? Triknya karena kita bekerja di sebuah lembaga pendidikan, institusi baik swasta maupun negeri, ya itu harus itu, Mas, harus dibantu oleh lembaga. Nah, Kemenristek BRIN itu juga memiliki program itu, namanya fasilitasi publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional. Tapi jumlahnya terbatas, Mas Latif. Tidak semua dosen Indonesia yang dari, kalau tidak salah, kalau berdasarkan Science and Technology Index atau SINTA itu ada sekitar 194.000 sekian dosen di Indonesia itu, baik negeri maupun swasta, dari akademi sampai politeknik dan PTS PTN. Nah, itu banyak. Kita kembalikan ke lembaga. Misalnya di sebuah kampus itu LP2M-nya digerakkan. Karena juga sekarang salah satu kontribusi terbesar pemeringkatan sebuah universitas di Indonesia melalui Kemendikbud dan Dirjen Dikti adalah kontribusi penelitian. Kinerja penelitian itu 40%. Kalau kita melihat cara pembuatan klaster. Publikasi dosen di jurnal ilmiah itu 30% kalau tidak salah. Dan juga sitasi dosen itu 20% menyumbangkan ke untuk masuk perankingan atau klaster universitas di Indonesia yang dibuat oleh Kemendikbud. Jadi memang publikasi itu sudah wajib sebagai salah satu tridharma perguruan tinggi kita, Mas. Tetapi itu tadi, kita tidak bisa membiarkan dosen-dosen terbaik kita memiliki. Saya kira hampir semua dosen itu punya keinginan untuk publikasi internasional. Tetapi kendalanya kadang bahasa dan akses. Bahasa ya. Ya, bahasa dan akses. Yang bisa bahasa Inggris pun belum tentu bisa, Mas. Karena bahasa jurnal berbeda. Betul. Saya saja masih ada yang ditolak.
Ya, ditolak artikel itu bukan memalukan. Itu adalah bagi saya sebuah kenikmatan untuk terus, oh ini kelemahannya. Oh ini, bagi saya tidak malu ditolak. Udah biasa. Nah, kalau kita tidak, ketika ngajukan pertama ditolak, reject, down. Kalau saya enggak, tunggu. Malahan saya lihat, tunggu ya, nanti kami bagus, pelajari jurnalnya, di jurnal itu kan ada yang sudah terbit. Iya. Nah, kita pelajari artikel-artikel yang sudah terbit itu. Oh, maunya ini. Kita penuhi. Nah, nanti ada lagi. Jadi itu Mas triknya, Iya. supaya artikel kita, penelitian dosen-dosen terbaik kita itu bisa terpublikasi di jurnal-jurnal bereputasi internasional, baik terindeks Scopus maupun terindeks Web of Science maupun terindeks DOAJ atau indeks Copernicus. Itu bisa diajukan untuk ke guru besar. Oke. Kalau saya tidak salah seperti itu, Mas. Itu ya Bang ya. Poin pentingnya Mas Lantip adalah pimpinan perguruan tinggi melalui LP2M harus memfasilitasi dosen-dosennya supaya tidak berjalan sendiri-sendiri. Karena tantangan untuk mengajukan ke guru besar itu harus mentalnya mental bajang. Nah, kalau difasilitasi artinya sudah agak ringan tugasnya. Seperti itu. Ya. Iya Bang, ya Bang, yang betul. Memang kan banyak sekali ya sekarang ini di Indonesia teman-teman kita yang sudah bergelar doktor, tapi perjuangannya masih perjuangan individu ya Bang ya untuk untuk bisa menulis di jurnal bereputasi internasional ya, sehingga mereka kadang-kadang ya banyak yang tertolak. Nah, ketika tertolak mereka down dan tidak mau lagi melanjutkan tulisan itu, sehingga jalan pintasnya ya mereka bersedia membayar berapapun biaya yang penting terbit gitu aja ya Bang ya. Iya. Iya, lalu ini Bang, yang tadi menjadi reviewer. Nah, ini penting ini menjadi reviewer karena saya juga ingin menjadi reviewer berskala internasional seperti Bang Prof ini. Seperti apa kira-kira tip dan trik? Menjadi reviewer itu agak sedikit. Satu, memang kalau reviewer internasional ya memang kita perlu jurnal yang bagus lah. Di jurnal-jurnal yang bagus itu kita perlu satu bahasa karena dia menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita harus menguasai bahasa Inggris. Itu yang paling utama, salah satu syaratnya. Jadi di jurnal, tetapi kalau untuk pengajuan ke guru besar itu kan atau bisa digantikan oleh yang lain. Jadi kan misalnya mendapat penelitian IPA, penelitian di dikti yang besar, yang 100 atau juta. Ya Bang ya, atau ya. Atau dicek, silakan dicek lagi di pasal 49 kalau tidak salah, ada beberapa poin Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Jadi tim Pak Dikti saya kira berdasarkan pengalaman saya dan rekan saya yang baru terbit SK-nya, saya kira tidak untuk membatasin, begitu juga tim reviewernya tidak. Jadi dengan membuat atur sepakai atau pernah mengajar di program S3 atau pernah menguji di program S3 atau pernah membimbing di program S3 atau pernah mendapatkan. Nah, itu ada atau semua. Ataunya. Selain publikasi, tapi kalau publikasi wajib. Nah, untuk menjadi reviewer itu memang agak susah. Salah satu poin pentingnya adalah kita harus menguasai salah satu bahasa asing yang digunakan oleh jurnal tersebut, umumnya bahasa Inggris. Itu memang agak susah. Karena nanti semua artikel yang dikirim ke jurnal tersebut berbahasa Inggris. Nah, kalau tidak bisa berbahasa Inggris ya agak susah, Mas. Tetapi di undang-undang tersebut di 14, koreksi saya jika salah, nomor pasal 49 sampai 50 kalau nggak salah, itu memang atau. Jadi jangan terlalu khawatir begitu bahwa tidak bisa mengajukan guru besar kalau sudah doktor. Tapi yang paling penting itu pantang menyerah. Jurnal kalau saya nyarankan untuk terbitkanlah di jurnal yang proses reviewnya itu minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun ya. Ya, atau yang 6 bulan lah kalau mau cepat. Jadi itu prosesnya jelas itu. Jangan yang masukkan bulan Agustus 2020, September 2020 terbit. Sudah terbit ya, itu nggak mungkin ya Bang? Itu sudah itu. Jangankan di Timpak Jakarta itu Mas, di Timpaknya universitas juga kena. Iya. Nah, yang tadi tuh Bang, yang mendapatkan hibah penelitian, itu hibah penelitian seperti apa ini Bang? Jadi hibah penelitian, nah saat ini saya alhamdulillah mendapatkan hibah penelitian, yaitu World Class Research ya 1,2 M ya, untuk 3 tahun. Dari saya institusi dari Dikti saya. Dikti ya. Bersama tim ya, dari Dikti ya.
Jadi kalau di Kemenak kan ada itu juga. Ya, betul, Eh, betul. eh. Jadi harus mendapatkan, boleh dari Kemenak atau boleh dari luar. Jadi boleh dari mana saja. Misalnya saya kemarin saya pernah mendapatkan yang peneliti yang jadi Fulbright itu, saya mendapatkan 5 bulan itu kan itu termasuk penelitian, Mas, karena saya meneliti di sana. Kalau nggak salah di atas hampir 250 juta selama 5 bulan itu, kalau dikonversi ke rupiah hampir 300 juta lah termasuk. Nah itu juga bisa dijadikan. Tapi bisa juga mengajukan dana ke Dikti atau dari pihak-pihak luar yang berkompeten dan diakui, ya, dana penelitian, bukan dana penelitian PNBP atau dari kampus sendiri. Yang bersaing lah intinya begitu. Yang bersaing ya, Bang ya. Ya, yang bersaing itu yang informasi yang saya dapatkan gitu. Jadi dana dari Kemenak, kalau yang di Kemenak juga bisa, atau yang dari PTS itu bisa dibawa Kemenak atau dibawa Dikti. Kemendikbud itu bisa mengajukan, tiap tahun itu banyak penelitian yang hibah bersaing gitu. Nah, itu juga salah satu syarat untuk memenuhi kalau tidak ada menjadi reviewer internasional. Ya, Berarti itu memang sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin ya, Bang Purb ya, menjadi seorang profesor setelah doktor ya. Yang ya. menakutkan menulis di jurnal internasional itu bisa disiasati dengan yang Bang Purb katakan tadi, kampus memfasilitasi melalui LP2M ya untuk pelatihan-pelatihan atau seperti apa pendampingan terkait dengan penulisan itu ya, Bang Purb ya. Yang kedua tadi tidak harus menjadi reviewer, tapi harus ya bisa juga menjadi menerima hibah penelitian dan seterusnya ya, Bang Purb ya. Nah, sekarang saya ingin mendapatkan tip lagi dari Bang Purb. Kira-kira untuk menjadi seorang peneliti handal gitu ya, dalam konteks mendapatkan hibah penelitian ini, Bang Purb, supaya berhasil, pertama mendapatkannya juga bisa karena ini kompetisi, yang kedua cara menyelesaikannya itu seperti apa, Bang Purb. Ini juga penting ini karena sebagai seorang akademisi harus tahu juga itu kan, Bang Purb, trik-triknya ya. Ya. Jadi yang pertama itu buatlah riset grup, jangan suka berjalan sendiri. Riset grup, Bang Purb ya, riset grup. Ya, saya ada berbagai riset grup dan anak-anak muda yang saya ambil dan juga senior gabungan. Oke. Jadi ketika kita berjalan sendiri itu semua akan sulit. Kita buat riset grup dan saya juga ada yang menjadi anggotanya itu mahasiswa S2, kita biaya sekolah, mahasiswa S3 juga kita biaya sekolah. Yang S3 di kampus, Mas. Jadi ketika untuk menyelesaikan penelitian itu, Mas, artinya tidak bisa sendiri. Kalau kita sendiri penelitian itu ya itu tadi. Jadi seorang doktor itu juga harus bisa membuat grup riset grup sesama minat penelitiannya apa. Jadi ketika mengajukan, kalau di luar kan seperti itu kebanyakan, Mas. Jadi ada riset grup yang kita ikut, kita buat. Nah, ketika mengajukan hibah seperti yang saya dapatkan, itu adalah kami bergrup, Mas. Jadi itu bukan saya sendiri. Kalau saya sendiri nggak bisa selesai itu. Artinya kita bergrup, artinya berbagi pengalaman. Dia di bagian metodologi, dia di bagian ini mereview artikel-artikel terdahulu yang berkaitan, ini di bagian mengambil data. Nanti kita saling support satu sama lain tetap. Seperti itu. Jadi pengajuan, nah kebetulan yang saya dapatkan dari saya dan tim saya dapatkan dari WCR, namanya World Class Research itu adalah saya dikasih, Mas, diminta mengajukan proposal karena dilihat indeksnya di SINTA, Science and Technology Index itu tinggi, sehingga saya ditawar untuk mengajukan dan lolos gitu, Mas. Nah, untuk bidang humaniora gitu, lolos selama 3 tahun, 1 tahun itu sekitar 400 juta sekian, dan itu bersama tim itu. Jadi untuk menghabiskan uang tersebut bukan asal menghabiskan, memang kita lakukan penelitian. Penelitian ya. Jadi real dan juga tidak mengada-ngada begitu. Dan juga publikasinya kita akan lakukan di publikasi di jurnal-jurnal yang memang terbaik di bidang yang kami teliti. Nah, seperti itu, Mas. Jadi jangan ragu juga mengajukan dana-dana penelitian juga. Jadi saya melihat begini, kita kadang-kadang di kampus itu kita sangar. Ya, dengan mahasiswa S1, S2, S3 itu, maaf ngomong, ini bukan menyindir. Kita begitu menunjukkan kepegawaian kita. Ya, ada itu. Jadi saya kira hentikanlah seperti itu. Tapi karena mahasiswa itu adalah rekan kita juga. Jadi kalau diajak dia meneliti bagian penelitian kita, itu akan sangat menarik sekali. Dan itu memang agak susah di Indonesia,
Saya kira, tapi mungkin koreksi saya jika salah. Karena kita belum terbentuknya grup riset khususnya di bidang sosial, maksudnya. Kalau di bidang sains mungkin sudah ada ya, di bidang sains. Bidang sosial itu susah. Kita lebih senang berjalan sendiri-sendiri, nulis sendiri, gitu, neliti sendiri. Wah itu berat. Bagi saya itu berat karena kemampuan saya tidak seperti ya Superman begitu. Kita butuh orang lain. Nah ini yang harus dibuat mulai sekarang grup riset. Saya disupport oleh grup riset saya, mahasiswa S2, mahasiswa S1, dan juga mahasiswa S3. Jadi dan juga rekan-rekan saya yang senior maupun junior, kami bergabung. Jadi kami ada 3 grup riset. Nah itu yang buat, karena itu ketika kita ada kesulitan untuk publikasi di grup riset itu ada yang mahir di bidang ini, ada yang punya link ke sana, ada yang punya hebat di metodologi, ada yang hebat di statistik, ada yang hebat di kualitatif. Nah itu Mas, jadi kita terbantu. Itu yang saya lakukan. Jadi mungkin untuk para sahabat yang kebetulan ada yang menyimak, ya buatlah grup riset untuk saling support. Dan kampus itu seharusnya membiayai, idealnya seperti itu, grup riset tersebut. Dan ketika membuat grup riset atau pusat-pusat studi, orang yang dipilih itu memang harus unggul. Jangan unggulnya itu bukan berarti gelarnya banyak, tamatan luar negeri, tamatan dalam dengan, tetapi unggulnya itu sudah terbukti. Jejak penelitian risetnya terbukti, Mas Lantip. Seperti itu, Mas. Ya. Oke. Luar biasa, Bang Prof. Terima kasih banyak ini atas informasi dan saran-saran yang Bang Prof berikan. Terakhir, Bang Prof, ingin minta sugesti atau saran dari Bang Prof kepada kaum milenial, apalagi yang sudah bergelar doktor, Bang Prof. Kira-kira seperti apa supaya bisa meniru Bang Prof mendapatkan gelar tertinggi yaitu profesor. Terakhir kata-kata closing statement ini Bang Prof, karena waktu kita sudah habis ini Bang Prof. Saya takut menambah waktu Bang Prof. Silakan Bang, silakan. Saya kira gini, ketika ingin menjadi banyak dokter kita yang ragu ya untuk mengajukan guru besar, atau banyak akademisi kita yang ragu untuk bisa mencapai puncak jabatan sebagai seorang dosen fungsional. Tapi itu sebenarnya banyak faktor, Mas Andi. Iya, banyak faktor. Kadang-kadang faktor di kampus itu kadang-kadang lebih dominan. Ya, ada istilah ketika kalau sudah sampai di Jakarta kita aman. Ya, di Timpak Jakarta maksudnya itu. Ketika ini berkaitan. Tetapi ketika di kampus sendiri kadang-kadang itu ada intrik-intrik tertentu. Nah, saya kira sebagai seorang muslim atau yang beragama, hentikanlah seperti itu. Karena hidup kita cuma sebentar. Sehingga para dokter-dokter tadi termotivasi untuk mengajukan kejabatan fungsional yang tertinggi, guru besar. Yang berikutnya, untuk para dokter, itu jangan istilah dimotivasi atau hilang motivasinya ketika baik internal maupun eksternal tidak mendukung, malah itu jadikan sebagai landasan atau stepping stone untuk bergerak. Nah, apa yang saya alami baik internal maupun eksternal itu banyak sekali yang tidak bisa saya ungkap, gitu Mas. Maksudnya saya ungkap itu yang hal-hal vulgar yang tidak usah saya sebutkan dari eksternal maupun internal. Tapi itu kita jadikan sebagai landasan kita atau pijakan kita untuk menunjukkan bahwa nanti ada tangan-tangan jahat, tetapi tangan-tangan baik lebih banyak. Artinya untuk menjadi guru besar memang penuhi syarat-syarat di Timpak tersebut, tetapi syarat-syarat tersebut saya yakin bukan untuk mempersulit syarat-syarat yang dibuat itu, tetapi untuk memang menyeleksi yang terbaik. Karena seorang guru besar nanti Mas, nanti selesai menjadi guru besar itu nanti akan kelihatannya apa yang dilakukannya. Ya, apakah hanya guru besar hanya nama, ya, atau guru besar kemana-mana, artinya bisa ngajar kemana-mana. Dia bidang sains tapi ngajar pendidikan, ngajar bahasa. Untung nggak ngajar bahasa Inggris juga. Nah, seperti itu Mas. Iya. Oke Bang Prof, terima kasih banyak atas semuanya Bang Prof. Ini jadi motivasi yang luar biasa, informasi yang luar biasa, dan menjadi hal yang
ya baru bagi kami ya, kaum milenial, kaum muda, apalagi saya yang Ya. masih muda, yang masih dalam taraf belajar seperti ini, sangat-sangat merindukan sekali bimbingan dan arahan sebagaimana yang Bang Prof lakukan tadi. Sukses untuk Bang Prof, Profesor Ya. Mukminin MSc ED Education PhD. Terima kasih banyak atas kehadiran Bang Prof di forum saya ini. Mudah-mudahan Bang Prof tidak kapok, untuk kapan-kapan bisa saya undang lagi. Dan ya tentunya menebarkan kebaikan Bang Prof ya. Terima kasih banyak atas kehadiran Bang Prof. Terima kasih sekali lagi. Ya, mudah-mudahan sukses terus untuk Bang Prof berkarir. Mudah-mudahan menjadi rektor, mudah-mudahan menjadi menteri pendidikan, menjadi semuanya Bang Prof. Doa kami, Amin. Bang Prof, karena Bang Prof adalah orang yang sangat luar biasa dalam memberikan motivasi dan sangat supel dan sangat ya tidak pelit ilmu ya bagian kepada kita semuanya. Sekali lagi Bang Prof, terima kasih banyak atas kehadiran Bang Prof. Ya, baik Mas Lantip. Ya, terima kasih Mas Lantip dan sukses selalu, sehat selalu bersama keluarga dan sahabat-sahabat yang kebetulan ada yang mendengar. Mudah-mudahan sukses selalu. Pesan saya ya jangan patah semangat, ketika pintu satu tertutup maka ribuan pintu lain akan terbuka. Terima kasih Mas Lantip. Terima kasih Sehat Bang selalu Prof. dan ya baik. Ya. Baik, pemirsa sekalian, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bang Profesor Amirul Mukminin. Beliau adalah guru besar dari Universitas Jambi yang mendapatkan gelar profesornya di usia yang sangat muda sekali. Mudah-mudahan ini bisa menular ke kita semuanya. Silakan bagi yang ingin langsung kontak dengan beliau bisa menghubungi beliau, nanti mendapatkan ilmu atau barangkali ada forum-forum tertentu yang bisa menghadirkan beliau. Beliau ini sangat luar biasa dalam menebarkan ilmu dan menebarkan kebaikan, terutama di dunia akademis. Terima kasih sekali pemirsa sekalian sudah menonton kami dan salam sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Oke, baik Mas. Ya, oke, yuk.